Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama aku, Rani Octavia, dengan nomor induk mahasiswa 18821500076. Hari ini aku akan membawakan penjelasan tentang the active and the passive voice untuk memenuhi tugas UTS Intermediate Grammar yang diampu oleh Bapak Burhanuddin, MPD. Okay, the active and the passive voice. We usually use the active voice in writing and speaking. Jadi kita tuh kan sering banget nih ngomongnya pakai bahasa yang aktif atau suara aktif ketika kita nulis dan ketika kita ngomong. Contohnya seperti the girl kicked the ball. Nah, the girl ini perannya menjadi subjek, kick itu menjadi verb atau kata kerja, dan the ball-nya itu menjadi keterangan. Okay, and here's another example. Salah satu contoh lainnya, kayak gini nih. The rain soaked the pitch. The rain-nya itu menjadi the agent atau subjek, soak itu menjadi verb atau kata kerja, dan the pitch menjadi recipient atau keterangan juga. But in the passive voice, we change this around so that the recipient has something done to it by the agent. Tapi kalau kalimatnya pasif, kita merubah haluannya. Kayak gimana nih merubah haluannya? Yaitu subjek yang tadi di active voice itu menjadi objek di pasif, dan objek yang ada di active voice itu menjadi subjek di passive voice. Contohnya seperti the ball was kicked by the girl. Tadi kan the ball-nya itu menjadi objek nih. Nah, tapi di pasif itu the ball-nya menjadi subjek. Jadi keterangan itu ada di depan. Was kicked berarti bahwa si ball itu sudah ditendang oleh siapa? Oleh the girl. Jadi subjek itu ada di belakang menjadi objek. Oke, nah sekarang diperhatiin lagi nih. Let's see that again. Ada contoh lainnya. The pitch was soaked by the rain. The pitch-nya itu berubah tempat menjadi subjek, was soaked itu tetap menjadi verb, tapi selama passive voice itu sebelum kata kerja ditambahkan to be seperti was, were, did, kayak gitu, by the rain. Dan sebelum subjek itu ditambahkan kata-kata by, oleh. Okay, in the examples about the use of the active voice and the passive voice, the music was played by the DJ. The music was played. Seperti yang tadi aku udah jelasin bahwa pasif itu keterangannya ada di depan. Dan sebelum kata kerja, dia itu biasanya ditambahkan to be seperti was, were, atau did. Maka kalimat pertama yang the music was played by the DJ itu adalah kalimat pasif. Kalimat kedua, the sun was hidden by the clouds. Seperti kalimat pertama tadi, the sun itu harusnya menjadi keterangan. Jadi, the sun was hidden by the clouds itu juga termasuk ke kalimat pasif. Kalimat ketiga, the light fans streamed onto the pitch itu adalah kalimat aktif. Maria wrote the letter to the head teacher itu adalah kalimat aktif. Danny was praised by the head teacher itu adalah kalimat pasif. Okay, sometimes in passive sentence, the agent is left out. Jadi kadang-kadang tuh kalimat pasif itu agentnya itu nggak ada.
atau subjeknya itu tidak ditulis juga gitu loh. Contohnya, the pitch was soaked by the rain. Jadi kadang di beberapa kalimat si the rain-nya ini tidak dituliskan. Jadi the pitch was soaked by the rain-nya nggak ada. Itu termasuk kalimat pasif. Nah, contohnya seperti ini. The pitch was soaked. Itu adalah kalimat pasif. Walaupun the rain-nya alias the agent itu tuh dihilangin. Jadi kalian nggak usah pikirin, ini kalimat pasif atau bukan ya? Ketika kalimatnya seperti ini, sudah, maka itu termasuk kalimat pasif. Nah, compare this sentence. One has the agent and the other hasn't. Discuss the difference. Kalimat pertama, the man was murdered by someone. Kalimat kedua, the man was murdered. Dua-duanya termasuk kalimat pasif. Tetapi untuk kalimat pertama, agentnya atau subjek yang harusnya menjadi pelakunya itu tetap ditulis. Sedangkan di kalimat keduanya, agentnya atau subjek yang melakukan itu sudah tidak ditulis alias dihilangkan. Nah, contoh keduanya. I see your car was damaged last night by my friend. Kalimat kedua, I see your car was damaged last night. Ini juga sama-sama pasif, tetapi di kalimat pertama, agen atau pelakunya itu tetap ditulis, dan kalimat kedua, agennya atau pelakunya itu tidak dituliskan. Okay. Far better to leave out the agent if you don't want to be involved. Jadi kalau misalnya menurut kalian ini tuh agak membingungkan atau agak rumit, sebaiknya agennya tuh nggak usah dihapus, ditulis aja, nggak apa-apa. Create your own passive sentence with which would be best without an agent. Jadi kalau misalnya kalian itu mau nulisnya passive sentence, itu lebih baik, itu lebih bagus, itu nggak ada agentnya. Jadi seandainya kalian nulisin untuk kalimat pasif, itu lebih baik nggak ada agentnya, karena mungkin menjadi kalimat yang lebih utuh. Okay. The passive is generally found in more formal kinds of text, such as reports from evaluation, etc. A small amount of water was added to the beaker while the mixture was heated using a Bunsen burner. The passive is used because the person doing the action, the agent, is not needed. Nah, jadi kalimat pasif itu biasanya kita temuin di teks-teks atau di laporan-laporan atau di bagian evaluasi, karena di situ kalimat pasif digunakan karena itu tuh melakukan sebuah aksi atau melakukan sebuah pekerjaan. Nah, jadi agen itu nggak usah ditulis, karena biasanya yang menulis itu adalah orang yang melakukannya. Okay, sometimes the passive voice is appropriate in a story because it is used to describe a person being affected by event, just like in this passage. In the middle of the night, Sebastian was awakened by the most hideous scream. He jerked upright and his eyes sprang open. He was even more terrified by what he saw then. His flesh turned to goosebumps and his very blood curdled. His body was gripped by the paroxysm of horror. Kadang-kadang passive voice itu apa ya? Seperti mendeskripsikan seseorang yang setelah melakukan sesuatu, seperti dalam cerita yang di bawah ini. Oke, I think enough untuk penjelasan active and passive voice. Dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.